Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Asranton Jakarta Bima ANF. Ya, tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun, rumah kita bersama. Suka anjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah sejarah, ya kan, yang di sini masih menjadi perbincangan dari dulur-dulur kita, terutama kontras antara saudara tua dan saudara muda, ya. Yang jelas ini adalah sejarah bagian dari persaudaraan sejati Ternate, atau bagian dari perjalanan persaudaraan sejati Ternate, yang dimana saudara-saudara muda kita bertanya-tanya, apakah satu abad ini milik persaudaraan sejati Ternate atau SHPSC yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjoatmojo? Nah, pasti dulu-dulu juga penasaran kan? Gimana sih alur sejarah atau alur cerita dari perjalanan persaudaraan sejati Ternate hingga bisa disebut bahwa ini adalah satu abad dari berdirinya persaudaraan sejati Ternate? Namun dalam video ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dulur-dulur, di sini Bima ANF pun juga ingin menggarisbawahi bahwa Bima ANF juga masih belajar, ya. Masih banyak bertanya-tanya dengan saudara tua kita. Hanya saja di sini menurut saya, referensi yang baik itu bukan dari satu pihak saja, tapi dari berbagai pihak, bahkan dari para pelestari jurus lama dan jurus kawak. Hanya saja di sini yang Bima ANF ingin tekankan kepada dulur-dulur semua, ya. Alangkah baiknya apabila kita ingin mencari tahu atau kita ingin menggali sebuah sejarah, kita kuatkan dulu fondasi PSHT dalam diri kita. Karena dimana banyak sekali sumber yang kita temui nanti akan menceritakan dengan berbagai versi, dan versi itu adalah versi mereka masing-masing. Yang jelas sangat kontras sekali dengan apa yang diceritakan oleh para pelatih kita ketika kita menjadi siswa hingga warga. Di situ nanti apabila fondasi PSHT kita kurang kuat, nanti kita akan dibuat menjadi kebingungan. Oke dulur-dulurku, jadi kita langsung lanjut ya ke titik pembahasan. Mengapa sih, ya kan, 1922 hingga 2022 itu menjadi satu abadnya persaudaraan setia hati Ternate? Kita awali dari Ki Hajar Hardjoatmojo. Di sini mungkin dulu-dulu banyak yang bertanya, kenapa kok nggak diawali dari King Abeyi Surodewiryo? Untuk garis keilmuan ini atau sanad keilmuan ini kita sudah berbeda. Karena yang dimana materi-materi yang diciptakan oleh Ki Hajar Hardjoatmojo ini bukanlah materi yang diberikan oleh King Abeyi Surodewiryo dulu-dulur. Kenapa seperti itu? Bukan berarti Ki Hajar Hardjoatmojo ini ingin menyimpang, tapi karena beliau tidak ingin melanggar sumpahnya, ya kan. Sumpah ketika dia dikecer di Ezapanti yang melarang siapapun untuk mengajarkan materi yang diajarkan oleh King Abeyi Surodewiryo di luar saudara Esa. Saudara Esa yang di sini yang dimaksud adalah saudara satu kecer dulu-dulur. Lalu kita berlanjut ke Ki Hajar Hardjoatmojo yang di sini dia mendirikan SHPSC atau pada saat itu dikenal sebagai SH Muda. Namun dalam sejarah perjalanan dari SHPSC ini dulur-dulur, sebelum mencari murid-murid, Ki Hajar Hardjoatmojo ini sudah memiliki para kadang SH yang mau berjalan atau sejalur dengan Ki Hajar Hardjoatmojo. Kita sebut saja yaitu adalah Eyang Sorengpati dan Kang Mas Tomo Mangkujoyo, di mana beliau ini menciptakan sebuah gebrakan baru yang mengusulkan bahwa bagaimana apabila SHPSC ini dirubah menjadi dalam bentuk organisasi yang dinamakan Persaudaraan Setia Hati Ternate. Dan untuk nama Ternate ini sendiri, ini dicetuskan oleh Eyang Sorengpati dulu-dulur. Setelah PSC ini berubah menjadi PSHT, dilanjutkanlah oleh Kang Mas Irsyad yang di sini dia sebenarnya juga murid asli dari Ki Hajar Hardjoatmojo dulu-dulur. Mas Irsyad ini menciptakan sebuah materi baru yang sering disebut oleh dulu-dulu sekarang, yang sebenarnya hanya berbeda dari segi gerakannya saja, tapi untuk arti dan filosofinya itu tetap sama dulu-dulur. Yang namanya murid dan guru itu pasti sama dulu-dulur. Barometer untuk menciptakan suatu gerakan ini pasti akan meniru gurunya kan, yang namanya murid ini. Jadi Mas Irsyad ini menciptakan sebuah gerakan, ya kan, yang dimana agar gerakan-gerakan yang diajarkan di PSHT ini bisa diterima di kancah IPSI dulur-dulur, yang bisa dipertandingkan, yang bisa diadu dengan organisasi maupun perguruan lain, sehingga PSHT ini bisa berprestasi dan makin dikenal oleh orang banyak.
Lalu dilanjutkan oleh Kang Mas Imam Kusupangat, yang di sini dia juga murid asli dari Kang Mas Irsyad Hadiwidakdo, di mana di era beliau ini PSHT sangat berkembang pesat karena didukung Bapak Presiden kita, yaitu adalah Bapak Soeharto, di mana berbagai wilayah di Indonesia ini dipenuhi orang-orang Jawa. Itu ya karena pada saat itu banyak sekali orang-orang Jawa yang melakukan urbanisasi dulur-dulur. Jadi mereka bergotong royong ya kan, merantau bersama-sama. Dan di sana nanti di wilayah yang mereka datangi, ini dijanjikan oleh pemerintah sebuah lahan yang bisa mereka tempati. Dan di situ yang namanya urbanisasi orang sebanyak itu ya dulur-dulur, tidak mungkin tidak ada orang SJTRAT-nya. Nah disitulah awal mula meledaknya PSHT atau dikenalnya PSHT di mana-mana. Itu ya karena ya warganya yang tersebar di mana-mana dulur-dulur. Itulah kenapa di era Pendeta Wesi Kuning atau Kang Mas Imam Kusupangat ini, PSHT disebut sebagai organisasi yang paling pesat perkembangannya dulur-dulur. Lalu dilanjutkan oleh Kang Mas Tarmaji Budiarsono, yang dimana beliau ini adalah murid kinasi dari Kang Mas Imam Kusupangat. Di era beliau ini terkenal dengan banyak sekali lahirnya para atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama persaudaraan Setiahati Trate dulur-dulur. Disitulah nama PSHT semakin mencuat ya kan, semakin dikenal di khalayak umum bahwa PSHT ini merupakan organisasi yang memiliki para pendekar-pendekar yang sangat mumpuni untuk terjun di turnamen. Dari silsilah yang Bima ANF sebutkan tadi dulur-dulur, yang dimana PSHT ini sebenarnya merupakan organisasi yang memiliki sifat paguron, itulah penyebab kenapa adanya ketua umum dan dewan pusat. Jadi ada sosok yang memimpin organisasi dan memimpin secara ajaran. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok Kang Mas ini nggak disebut? Karena dalam perjalanan persaudaraan Setiahati Trate berorganisasi ya dulur-dulur, berorganisasi. Ini pasti banyak sekali para pengurus kita yang tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Yang di situ pasti diperlukan orang yang mampu menggantikan tugasnya sebagai seorang pemimpin maupun seorang pengurus. Yang apabila kita tidak paham dengan alur cerita maupun alur sejarahnya, kita menganggap bahwa seakan-akan orang-orang ini disembunyikan atau sengaja tidak disebut. Padahal status beliau-beliau ini diakui dan tertulis nama beliau bahwa ini pernah menjadi seorang ketua umum maupun pemimpin dalam organisasi persaudaraan Setiahati Trate. Namun yang sering diceritakan oleh pelatih-pelatih kita dulur-dulur, atau yang mungkin sering disebut dalam keezaan, ini merupakan sejarah dari versi sanad keilmuannya dulur-dulur, yang dimana apabila diruntut dari Ki Hajar Hardjohutomo hingga Kang Mas Tarmaji Budiarsono, ini bisa kita simpulkan bahwa 1922 hingga 2022 itu merupakan satu abadnya persaudaraan Setiahati Trate. Dulur-dulur semua bisa cross-check, dulur-dulur semua bisa pelajari bersama, atau mungkin dulur-dulur bisa menganalisa apakah ada yang cacat dari sanad keilmuan persaudaraan Setiahati Trate ini. Sekali lagi ya dulur-dulur, yang perlu kita garis bawahi dan sering membuat kita miskomunikasi, SJTRAT ini merupakan organisasi yang bersifat paguron, yang apabila kita ceritakan dari masing-masing versi dulur-dulur, ini yang pasti berbeda namun saling berkaitan. Jadi jangan sampai ketika kita mencari ilmu atau menggali sejarah tentang persaudaraan Setiahati Trate ini, kita dibingungkan dengan versi sejarah masing-masing dari orang yang kita datangi atau sesepuh yang kita datangi. Karena yang jelas, kalau saya pribadi, Padepokan Agung merupakan barometer dan sejarah yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat gamblang untuk kita mencari atau menggali sejarah PSHT itu sendiri. Karena apabila kita ingin mengetahui versi sejarah, versi ajaran maupun versi organisasi, di sana tertulis lengkap dan banyak sekali para sesepuh yang di situ dia merupakan saksi hidup dari perjalanan persaudaraan Setiahati Trate itu sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat dulur-dulurku semua, dan jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang-orang yang sengaja membenturkan atau mengadu domba kita sebagai warga persaudaraan Setiahati Trate. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencaksilat Setiahati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan Setiahati Trate, pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.